Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian kompre bidang keseharian 1 dengan dosen Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki MAG. Tugas yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, fikih, dan usul fikih. Syariat Islam yakni hukum dan aturan Islam yang merujuk pada bagian tradisi Islam yang didasarkan pada kitab suci, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua yaitu hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga fikih. Fikih yaitu dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Teori usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah, teori, dan sumber serta dalil-dalil secara terperinci. Yang kedua, sebutkan 4 jenis jual beli yang diharamkan. Jelaskan dengan contohnya. Yang pertama yaitu jual beli horor, yaitu jual beli yang hilang dan keberadaannya tidak pasti. Contohnya, jual beli hablul habalah atau anak yang masih dalam kandungan. Yang kedua, jual beli riba, yakni tambahan uang dari hasil pada transaksi yang dilakukan. Contohnya, jual beli emas 24 karat. Hal tersebut bisa menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. Yang ketiga, jual beli doror atau bahaya dan pengelabuhan atau tindak penipuan. Contohnya, penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Yang terakhir, jual beli najis. Contohnya yaitu jual beli bangkai, babi, dan darah. Yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, dan sadus zariyah. Jelaskan disertai dengan contohnya. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dan kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara. Contohnya, diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan dimulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Qiyas adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada permasalahan ilat hukum. Contohnya, menentukan halal haramnya narkotika. Yang ketiga, ihtisan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya yang disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, sisa minuman burung buas seperti elang, gagak, dan sebagainya adalah suci diminum dan halal. Yang selanjutnya yaitu maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, kasus mengumpulkan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf padahal tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu sadus zariyah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Contohnya, menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan lalu lintas. Yang keempat yaitu tuliskan 2 kaidah fikih teks Arabnya beserta contohnya. Yang pertama yaitu al-yaqinu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yaitu artinya seseorang ragu sudah berwudu atau belum, maka yang dimenangkan adalah belum berwudu karena sebab asalnya ia belum berwudu. Yang kedua, ad-duraru la yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya, apabila seseorang tidak mendapatkan pertolongan, maka bisa mati. Misalnya, seseorang tersesat di sebuah hutan jauh dari rumah penduduk dan merasa kelaparan, tidak ada makanan lain selain daging babi, maka diperbolehkan memakan daging babi tersebut yaitu dalam keadaan darurat. Soal yang terakhir atau yang kelima yaitu tuliskan 2 ayat dan hadis tentang muamalah.
Yang pertama yaitu wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Yang pertama yaitu hadis tentang Jabiri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'u, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemakan riba, pemberi makan riba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda mereka itu sama. Quran riwayat hadis Muslim. Sedangkan hadis yang kedua yaitu Wan Abdillah bin Amari radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallama rasyiyah wal murtasiyah, yang artinya yaitu dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Hadis Sahih Tirmizi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.